Nah ini gue dikirimin dari brand HP, dan kalau kita lihat dari sisi depannya ini GK100, dan juga kayak ada tulisan Cina-Cina gitu. Dia kayaknya ini kirim dari China langsung ke Indonesia khusus buat kita review. So kita lihat kualitasnya kayak gimana, check this out. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Hai Sobat Rista, balik lagi dengan gua Okta. Ini gua sekarang akan mereview GK100 dari HP. Ini kok packingannya begini ya, gue bingung juga. Dulu kayaknya packingannya juga lebih bagus. Pas itu gua review pertama kali deh ya, kalau nggak salah nih videonya. Dulu tuh kayak ada bentuknya kayak bagus gitu. Ini sekarang cuman dusto. Nah ini kita buka aja lah ya. Ini karena gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Di sini cuma tulisan Mechanical Gaming Keyboard GK100 dari HP. So gue bakal buka saja. Nah ternyata di dalamnya ada dus lagi ya. Berarti dia packingnya safety banget ya. Kalau di sini sih kayaknya dikirimnya cuman begini-begini doang, tanpa dus yang tadi ya. Nah kita lihat spesifikasinya. Di bagian belakang dia juga udah tulis, dan juga koneksi type-nya dia USB, dan dia 104 case, dan buttonnya kita bisa klik sampai 50 juta kali. Dan ini hanya blue switch, red switch, brown switch tidak ada. Ini bisa support di Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan juga Macintosh. Panjang kabelnya 1,8, dan untuk dimensinya sendiri dia mendapatkan 436 x 129 x 35 mm. Dan untuk beratnya sendiri 810 gram, include dengan bersama kabelnya sendiri. Dan ini benar-benar tulisannya China semua. Walaupun kuliah di Cina, sekarang bahasa China gue juga cukup lupa. Nah ini dia tulis mechanical keyboard, 50 juta kali klik, dan juga height adjustment, dan juga mechanical switch. Dan switchnya only blue. Dan kita akan unboxing. Nah di dalamnya ini dia mendapatkan satu buah key puller dan juga produk warranty card. Nih kalian wajib simpan. Dan ini ada buku manual book, dan juga ini produk notice, kita buang saja. Dan juga produk supportnya, dia jadi support di mana aja. Ada nomor teleponnya semua di sini, kalian bisa kontak semuanya di sini. Dan juga kalau misalnya kalian beli di Ridista, kalau misalnya dia rusak, kalian langsung saja bawa ke Ridista atau kirim pakai via JNE dan lain-lain. Kita langsung ganti baru, karena garansi HP ini garansi tetap 1 tahun. Dan juga ini juga ada logo HP-nya di sini, keren juga. Dan ini gue unboxing yang warna hitam. Dia sebenarnya ada 2 warna, yaitu satu silver dan juga satu hitam. Ini gue suka banget, dia kayak ada bezel-bezelnya gitu. Nah ini logo HP-nya yang gue suka banget, dia kayak terbuat dari aluminium dan juga bertekstur banget. Dan ini juga lampu, yang di sini ada 4 lampu.
Nah, untuk masalah kabel kita lihat ini yang panjangnya 1,8 meter. Kabelnya ini dia kayak bukan kabel yang kayak biasanya ya kan. Kalau kabel yang biasanya tuh kayak ada tali-talinya gitu. Kalau yang ini SNI banget lah. Jadi kabel yang cukup tebal. Ini kayak semacam kabel HDMI kalau misalnya kalian punya. Nah, ini hampir mirip-mirip dengan kabel yang HDMI itu. Dan juga kalau misalnya kita ngelihat dari sisi belakangnya kita juga bisa adjust untuk naik turunnya. Dan di sini juga ada yang pasti ada tempat label untuk garansinya. Kalian tinggal bisa lihat di sini, dan juga dia mendapatkan pad keyboard buat supaya keyboardnya tidak licin. Dan juga ini blue switchnya blue switch Outemu ya, ini Outemu ya, bukan Gateron. Jadi ini bisa disandingkan seperti MX 3.2 atau MX 3.1 yang dulu, karena ini juga sebenarnya ini produk lama, cuman ini masih cukup laku di Indonesia. Dan juga gue merasakan kalau misalnya gue kalau buat nge-feel buat main game ya ini berasa banget. Kalau blue switch itu gue memang dari dulu selalu incer blue switch. Kenapa? Karena memang feel touchnya itu biar berasa banget kalau misalnya kita, apalagi kita bermain FPS. Tapi kalau buat ngetik-ngetik biasa memang cukup berisik. Dan juga gue udah cobain buat masalah buat main game, gue ini juga cukup comfort. Cuman memang harganya ini hampir ke 400, karena untuk harganya sendiri Ridista menjual 375. Tapi kalian jangan khawatir, di Tokopedia Ridista kita juga ada diskon besar-besaran, dan juga ada setiap pembelian minimal 50.000 kita ada diskon 10%. Kalian tinggal klaim aja vouchernya, dan ini kalian akan mendapatkan diskon 10%-nya lagi. Ini LED-nya banyak banget sob. Jadi ini bisa kalian klik di event insert aja, ini kayak ada sekitar tiga mode lah. Terus event Dell and home, patch up, patch downnya aja tuh, lihat, kalian bisa lihat sendiri, banyak banget tuh. Ini kira-kira ada 30-an lebih lah. Nah, ini yang patch upnya. Banyak banget ya. Terus ya cukup keren lah. Nah, terus untuk memperlambat ini kalian tinggal klik FN row ke kiri. Kalau mau mempercepat speednya kalian tinggal klik row ke kanan. Kalian yang mau matikan LED-nya langsung pakai FN row ke bawah, dan juga mau nyalakan kembali FN row ke atas. Ini banyak banget, kalian bisa pilih sesuka kalian. Mau kalian cepetin bisa, banyak banget lah. Ini LED yang cukup menarik di HP ini. Walaupun ini keyboard lama, tetapi masih jadi salah satu jagoan dari HP. Nah, untuk buat main game ini memang ukurannya ini memang cukup pas sih sebenarnya untuk 104 case. Cuman lagi-lagi gue memang buat main game gue memang suka keyboard yang mini, yang kayak 84 case apa 71 case. Gue nggak tahu dari dulu emang nggak gimana suka untuk keyboard yang full size. Gue lebih suka kayak TKL masih oke lah kalau menurut gue. Nah, ini terlalu besar karena di bagian samping sini gue nggak terlalu pakai sebenarnya. Kalau misalnya yang full size gitu kan biasa kan buat accounting gitu-gitu. Nah, gue nggak gimana pakai. Jadi ini sebenarnya gue singkirkan, gue cuma pakai yang bagian sininya untuk bermain game. Nah, untuk harga 345 kalau menurut gue ini cukup worth it banget. Cuman bedanya nggak ada wrist pad-nya aja. Kalau misalnya MX32 dari Rexus kan ada wrist pad. Nah, ini nggak ada. Cuman ini lagi-lagi kalau misalnya dari desain ini tuh keren banget. Kalau Rexus kan itu kan dari plastik ya. Kalau yang ini kan ada besi-besinya, aluminiumnya. Nah, kalian bisa dengar sendiri. Nah, ini jadi kualitas dia tuh nggak main-main. Cuman memang dari kabelnya juga memang standar. Dari situ overall ini garansi tetap setahun. Kalian jadi ini salah satu pilihan lagi, salah satu racun lagi dari HP untuk misalnya kalian yang belum punya keyboard mechanical untuk pertama kali. Kalau gue secara pribadi, kalau gue belum ada dan gue suka 104 case, gue pasti beli ini. Ini bagus, bentuknya keren,
dan gak malu-maluin. So itu aja review singkat gua, dan jaga kesehatan kalian masing-masing, stay safe, dan juga jangan lupa subscribe channel ini sehingga channel ini juga dapat berkembang di kedepan harinya. Dan gua Okta, gua pamit undur diri, see you di next video, bye bye. I know I'm not easy. I drag you out your